Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bab ma jaa annal bid'ata asyaddu minal kabair. Bab tentang bahwasannya atau bab yang menjelaskan bahwasannya bid'ah lebih berbahaya dibandingkan al-kabair, dosa besar. Pada bab ini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala ingin menyampaikan, merupakan suatu ungkapan yang sering dibawakan oleh para ulama salaf, bahwasanya bid'ah itu lebih berbahaya dibandingkan al-kabair, dosa besar. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu suatu amalan yang dinisbatkan sebagai ibadah, namun tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah bid'ah. Suatu amalan yang dinisbatkan sebagai bagian agama Islam, namun tidak pernah dilakukan oleh Rasul, tidak pernah ada contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang bahkan bid'ah tersebut bisa mengantarkan kepada kekufuran. Bahkan bid'ah itu merupakan kekufuran itu sendiri. Wa qawlihi azza wa jalla, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yaghfiru ay yushraka bihi, tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa yang di bawah syirik. Di bawah syirik diampuni, syirik tidak diampuni. Kata Syekh Utsman As-Salimi hafizahullah taala, qultu al bid'atu hiya ma uhditsat fid din ala jihati ta'abbudi bila mustanadin syar'iyyin bila dalilin syar'iyyin. Bid'ah itu sesuatu yang dimunculkan dalam agama ini dengan tujuan ta'abbud, dengan niat untuk ibadah. Jadi bid'ah itu apa? Sesuatu yang dimunculkan dalam agama dengan tujuan ibadah, tanpa sandaran yang syar'i serta tanpa adanya dalil. Faham bid'ah? Apa bid'ah itu? Gani? Apa? Amalan yang dinisbatkan kepada agama Islam namun tidak ada contoh dari Nabi SAW. Kalau diistilahkan oleh Syekh Utsman As-Salimi, ma uhditsat fid din, sesuatu yang diada-adakan dalam agama dengan niat untuk ibadah tanpa dasar dalil yang syar'i. Qauluhu, adapun pernyataan Al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, hiya asyaddu minal kabair, bid'ah lebih berbahaya dibanding dosa besar. Kok bisa?
Wastadalla bil ayah hunaka bid'atun kufriyah ka bid'ati ghulatil jahmiyah wal qaramita wa bid'ati man yaqul annal Qur'an muharraf wa aidan bid'atu man yughali fil qubur wa ya'buduhum min dunillah wa yazbah lil qubur wa yastaghitsu bil qubur wa yatufu haula al qubur wa yad'u ahlal qubur bisyifa ila ghairi dzalika. Wa bid'atun man yaqul inna Allah azza wa jalla fi kulli syai'in wa tahada fi makhluqatihi wa nahwaha minal bid'ah al-kabira al-mukaffirah fa hadhihi al-ayah tashmalu man mata 'alaiha. Kata beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan bahwasanya bid'ah itu lebih berbahaya dibandingkan dosa besar. Beliau berdalil dengan ayat. Ayat apa? Bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa di bawah syirik. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata beliau, di sana ada bid'ah kekufuran. Bid'ah yang bagaimana? Seperti bid'ah orang-orang ekstrim dari kalangan Jahmiyah. Bid'ahnya Qaramithah. Bid'ahnya orang yang mengatakan bahwasanya Al-Quran sudah berubah, tidak murni lagi. Seperti orang-orang Syiah Rafidhah. Juga kebid'ahan orang yang ekstrim, ghulu, berlebih-lebihan dalam kuburan sehingga menyembah kuburan. Juga bid'ahnya orang yang menyembelih untuk kuburan. Bid'ahnya orang yang berlindung kepada kuburan, istighatsah dengan kuburan. Bid'ahnya orang yang tawaf seputar kuburan, serta bid'ahnya para penyembah kuburan yang minta kesembuhan. Serta yang selain itu, demikian juga bid'ah orang yang mengatakan bahwasanya Allah menyatu dengan makhluknya, Allah berada di mana-mana. Itu kebid'ahan kekufuran. Serta yang semisalnya dari bid'ah-bid'ah yang besar yang mengeluarkan, yang mengkafirkan seseorang atau keluar dari agama Islam. Ini ayat mencakup orang yang mati di atas kebid'ahan yang keluar dari agama Islam tadi. Wa bid'atun kabirah, dan bid'ah itu sangatlah besar. Lakin la tasilu ilal kufri wa syirkil akbar. Akan tetapi bid'ah tidak sampai kepada kekufuran dan tidak sampai kepada syirik besar. Fahadi a'zam minal kabair. Nah, bid'ah yang seperti ini, bid'ah yang besar yang tidak mengantarkan kepada dosa besar, ya, tidak mengantarkan kepada kekufuran, tidak mengantarkan kepada kesyirikan. Ini pada hakikatnya bid'ah yang seperti ini itu juga dikatakan lebih besar dibandingkan dosa besar. Jadi suatu bid'ah yang besar yang tidak mengantarkan kepada kesyirikan, tidak mengantarkan kepada kekufuran, itu hukumnya, kedudukannya jauh lebih besar dibandingkan dosa besar. Kenapa? Li'anna ashabaha yad'una ilaiha jiharon wa naharon wa yata'abbaduna Allah bidzalik. Karena pelakunya dia menyerukan umat kepada kebid'ahan tersebut terang-terangan siang dan malam. Wa yata'abbaduna bidzalik. Dia beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut, meyakininya. Wa yarawna annahum 'alal haq. Sehingga dia meyakini dia ada di atas kebenaran. Wa ghairuhum 'alal batil, menurut dia selain dia di atas kebatilan. Fangzur al khawarij, coba lihat khawarij. Wa ma hum 'alaihi minal bid'ah, serta apa yang mereka ada padanya berupa kebid'ahan. Kaffaru al muslimin, khawarij mengkafirkan kaum muslimin. Illa man kana 'ala ma hum 'alaihi, kecuali orang-orang yang sejalan dengan mereka tidak dikafirkan oleh khawarij. Summa qatalun nas qatalu man khalafahum, khawarij memerangi umat manusia, memerangi orang yang menyelisih mereka. Wa nahabu amwalahum wastahallul maharim wa ghairi dzalik. Khawarij memerangi orang yang berbeda dengan mereka, merampas harta orang lain, menghalalkan hal-hal yang haram dan selain itu. Wa kadzalikal mu'tazilah, demikian juga mu'tazilah, ta'awwalus sifatillahi fadhallu wa adallu ghairahum. Mu'tazilah
mentakwil sifat-sifat Allah, sehingga mereka Mu'tazilah sesat dan menyesatkan orang lain. Wa man yu'azzim ashabal qubur lakin la yablugh bihi haddal kufri fayara anna man nahahu annahu mukhti wa annahu yakrahu al auliya. Demikian juga coba lihat orang-orang yang mengagungkan para penghuni kuburan, akan tetapi belum sampai pada derajat kekufuran. Para penggemar kuburan, dia akan melihat, memandang siapa yang melarang dia, dianggap dia salah. Itu tidak memuliakan wali, itu membenci para wali. Faqalla man yatub min ashabil bid'ah, sedikit sekali ahlul bid'ah itu bertaubat. Bi khilafi sahibil maksiyah al kabir, beda dengan pelaku maksiat dosa besar. Kaman yashrab al khamra aw yasrik aw yazni yara annahu mudhnib wa yu'atib nafsahu ma baina hin wa akhir. Pelaku dosa maksiat, ya, dosa besar seperti minum khamar, mencuri, zina, dia memandang dirinya dosa, sehingga dia mencela dirinya sendiri. Nanti suatu saat dia masih ada bisa taubat. Wa idza sami'a mau'izatan atharat fihi wa rubbama taba. Kalau dia dengar nasihat, terkadang bisa saja nasihat tadi berbekas pada dia dan dia pun taubat. Wa kam unasun tabu wa hum ashabu kabair. Betapa banyaknya orang-orang yang taubat dalam kondisi dia dulunya adalah pelaku dosa besar. Kalau bid'ah, ada enggak yang taubat? Ya? Apa contoh bid'ah? Antum tahu? Dalam sehari-hari? Hah? Misalkan habis sholat itu loh, dia salaman, muter-muter, dia zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada enggak orang taubat yang kayak itu? Dia yakin bener kan? Ini loh zikir yang ada dalil. Zikir di masjid-masjid itu ada enggak kadang dalilnya? Enggak ada, tapi terus dilakukan sama dia. Ada enggak yang tobat? Enggak ada yang tobat. Sedangkan orang yang jatuh pada perbuatan dosa, mabuk, zina, kadang dia tobat kan? Tobat. Kalau yang itu antum nasihatin, maaf, Wak, katik dalilnya Wak, kami belajar di pondok tuh yang cak ini. Pasti antum diomongnya apa? Kau bawa kencur, baru mondok setahun. Ya enggak? Antum yang disalahkannya. Kemudian jelas ya? Jelas. Wallahu ta'ala bishawab. Cukup sampai di sini.